Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la quwata illa billah masyaallah. Bismillahi masyaallah kullu ni'matin faminallahi masyaallah. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallahi masyaallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallahi masyaallah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwata illa billah. خصنت نفسي بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عن نفس السوء بألف ألف ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. أستغفر الله العظيم. إن الله غفور رحيم. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته. ثم إلى روح جميع الله تعالى مشارق الأرض إلى مغاربها في برها بحرها من يمينها إلى شمالها، ونخص خاصة إلى حضرة السلطان الأولياء شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونوضره، ولحضرة شيخنا ومرشدنا ومربي روحنا الحبيب محمد لطفي بن علي بن هاشم بن يحيى، وإلى حضرة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Jami Al-Fitrah, yang kami hormati Bapak hadirin jamaah Masjid Jami Al-Fitrah beserta para pemirsa Om Firman Channel yang semuanya mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat serta maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pengajian kita malam ini masih ada pada bab keutamaan hidup sederhana. Kita meneruskan pengajian malam Sabtu minggu yang lalu. Di malam Sabtu minggu yang lalu kita sudah membahas hadis nomor 8 ya. 8, dan malam ini kita lanjutkan pengajiannya sampai di hadis nomor 9, dan insya Allah nanti akan diteruskan dengan hadis yang nomor 10-nya. Yang ada kitabnya silahkan dibuka di halaman 248, hadis nomor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, akhrajat lana Aisyatu radhiyallahu anha kisaan wa izarun ghalidhan. Aisyah radhiyallahu anha mengeluarkan kepada kami baju berbahan bulu dan sarung yang tebal. Qalat, kemudian Aisyah berkata, qabidha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzaini. Rasulullah sallallahu wafat dalam keadaan mengenakan baju dan kain sarung ini. Muttafaqun alaih. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, hadis tadi adalah menceritakan tentang kesederhanaannya Rasulullah SAW dalam hal berpakaian. Beliau kalau berpakaian itu sehari-hari beliau tidak pernah berpakaian yang mewah-mewah. Apa yang beliau kenakan, apa yang beliau pakai
itu adalah sama dengan apa yang dipakai oleh kebanyakan para sahabatnya. Jadi beliau tidak pernah menonjolkan diri, lalu berpakaiannya ingin di atas para sahabatnya, enggak. Sampai ketika wafatnya pun seperti ditunjukkan oleh Aisyah, seperti diceritakan dalam hadis tadi, adalah beliau hanya menggunakan baju dan kain sarung ini, ditunjukkan kainnya, kata Aisyah. Pada saat beliau wafat itu beliau pakai baju dan pakai sarung ini, kata Aisyah. Ya, sederhana sekali baju. Apa Rasulullah SAW kemudian nggak punya baju yang bagus? Punya. Tapi itu pun hanya dipakai Rasulullah SAW untuk sholat Jumat dan untuk sholat Id saja. Jadi kalau sholat Jumat sama sholat Id, Rasulullah baru pakai baju yang bagus. Setelah itu disimpan, pakai lagi nanti hari Jumat, pakai lagi nanti kalau Id. Ya, beda sama kita kan. Kita juga punya baju bagus, punya. Kapan dipakainya? Pertama kalau mau kondangan, gitu kan. Kedua kalau mau ketemu pejabat atau orang besar kan gitu, pakai. Kalau sholat mah ya, kadang-kadang ada sholat pakai kaos oblong aja. Tapi di sini nggak ada sono-sono. Sholat pakai kaos oblong itu pun juga dapat dikasih dari pabrik obat nyamuk. Belakangnya itu ada tulisannya, ya kan, obat nyamuk, Masya Allah. Ya, sholat itu kan mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Malikul Mulk, ya, raja diraja, rajanya raja. Ya, kira-kira kalau kita mau ketemu presiden saja pakai baju asal-asalan kayak gitu kan, kita sendiri ngerasa nggak sopan kan gitu ya, nggak sopan, nggak pas mau pejabat pakaiannya asal begitu. Kenapa sih kita nggak pernah ngerasa nggak sopan gitu ya? Ketika kita mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala berpakaian ya asal saja. Katanya yang penting nutup aurat, oh iya nutup aurat ya iya. Tapi ada kepatutan, ada kelayakan. Layak apa enggak baju itu digunakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nutup aurat iya wajib nutup aurat. Yang penting nutup aurat ya. Auratnya laki kan dari pusar sampai ke lutut, sampai ke dengkul. Asal itu nutup ya salah sholatnya. Iya, tapi pantas apa enggak? Nah ini persoalannya kan gitu. Rasulullah punya, baju bagus punya, tapi beliau pakai ketika sholat Jumat untuk menghormati apa? Untuk menghormati Sayyidul Ayyam, ya Sayyidul Ayyam. Yang puncaknya adalah sholat Jumat. Dipakai lagi sama beliau kalau apakah sholat Id? Kenapa? Hari rayanya kaum muslimin. Ya dalam menghormati itu. Ya. Lalu kita apa nggak boleh pakai baju yang bagus? Boleh asal ada buat apa namanya duitnya buat belinya ya, dan dibelinya dari yang halal. Tetapi ketika kita kuat untuk membeli baju yang bagus, kemudian kita mau bahkan senangnya itu menggunakan baju yang sederhana saja, meskipun kita kuat beli, jangankan 1/10 pun kuat belinya, jangankan beli satu yang bagus, beli 10 juga masih kuat gitu kan. Tapi nggak senang, kita senangnya pakai yang sederhana. Nah ini yang akan mendapatkan apa namanya derajat dan kehormatan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, barang siapa yang meninggalkan pakaian yang mahal karena ingin menundukkan dirinya kepada Allah, maksudnya nggak nyombong, padahal ia sanggup membelinya, maka kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanggilnya dari atas puncak-puncak kepala manusia, lalu kepadanya diberi pilihan untuk mengenakan perhiasan-perhiasan iman yang ia kehendaki. Maksudnya apa? Dia akan dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pakaian yang mewah dan juga kedudukan yang tinggi. Dan hadis tadi adalah riwayat Imam At-Tirmidzi dan Imam Al-Hakim. Di dalam hadis yang lain
Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pakaian sederhana termasuk iman. Sesungguhnya pakaian sederhana termasuk iman. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Ya. Bapak hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan dulu ya di hadis yang nomor 10-nya, takutnya waktunya gak cukup. Baik. Hadis nomor 10. Wa an Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, inni la awwalul arabi rama bisahmin fi sabilillah. Aku adalah orang pertama dari kalangan bangsa Arab yang melempar dengan panah dalam berjuang di jalan Allah. Walaqad kunna naghzu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu kami pernah berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma lana ta'amun illa warakul khublati. Ma lana ta'amun, di mana saat itu kami tidak mempunyai makanan apa-apa, illa warakul khublati, kecuali daun anggur, wahadas samuru, dan daun samur. Daun samur itu apa? Samur itu adalah tumbuhan gurun semacam kacang-kacangan atau buncis gitu. Hatta idza kana ahaduna la yad'u, hingga apabila di antara kami itu BAB buang air besar ya, buang air besar, buang hajat. Kama tad'u syatu, yang kotoran yang dikeluarkannya itu sama seperti kotorannya kambing. Malahu khiltun, yang tidak ada campuran sama sekali. Jadi kalau kita kan suka juga makan daun-daunannya, makan kangkung, makan bayam, makan genjer, makan apa, tapi makan nasi kan gitu. Makan nasi, makan pisang, makan apa segala macam. Hingga ketika BAB ya ada warna hijau ya ada, tapi kan nyampur kan, nyampur. Nah, beliau itu dulu ketika berperang bersama Rasulullah SAW, ya mereka itu ketika dulu berperang dengan Rasulullah SAW, persediaan makannya habis, nggak ada yang bisa dimakan. Nah, kecuali makan daun tadi, daun anggur, kayak daun apa itu namanya, daun kacang, daun buncis ya itu, tanaman gurun gitu. Itu kan keras juga. Daun kacang itu orang nyebutnya lembayung, daun lembayung keras kan itu, keras. Nah, yang dimakan cuma itu, nggak ada campuran apa-apa. Jadi kalau BAB ya keluarnya ya kayak kambing itu, kayak kambing, nggak ada campuran apa-apa, ya persis kayak itu. Masya Allah. Bapak hadirin rahimakumullah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas menceritakan hal seperti tadi. Beliau cerita, aku adalah orang pertama dari kalangan bangsa Arab yang di dalam berperang itu menggunakan panah. Dulu ketika kami berperang dengan Rasulullah SAW, kami nggak pernah pusing apa-apa, tapi kuat, makanya cuma itu, gitu. Sehingga BAB pun seperti BAB kambing. Nah, cerita-cerita yang demikian itu, apakah itu termasuk ujub, berbangga diri, membanggakan diri, saya orang pertama, gitu. Nah, kita kan sering juga, sini belum ada orang-orang, saya duluan yang di sini, saya suka begitu kan. Oh, iya. Apakah itu ria? Enggak.
Ria itu artinya pengen dilihat orang, pengen dihargai orang, pengen dipuji. Oh enggak sama sekali. Beliau bukan ujub, beliau bukan ria. Kalau begitu apa namanya? Itu yang disebut dengan tahaddus bin ni'mah. Artinya beliau menceritakan tentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya ini diberi kemampuan Allah Subhanahu wa taala sehingga dalam berperang saya bisa menggunakan panah. Alhamdulillah, saya diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Sehingga di dalam berperang itu meskipun makannya cuma daun-daunan itu, nggak ada makanan yang lain, tapi kita kuat dan kita bisa bertahan. Itu namanya tahaddus bin ni'mah. Artinya menceritakan kenikmatan yang Allah berikan. Apa sih definisi tahaddus bin ni'mah itu? Ya, menceritakan iman itu. Kata Sayyid Husain bin Ali radhiyallahu anhu, yang namanya tahaddus bin ni'mah itu, kata beliau, adalah huwal amalu as-salihu ya'maluhu ar-rajulu fayuhaddisu bihi ikhwanahu min ahli thiqatihi liyastanna bihi wa ya'malu mislahu. Yang namanya tahaddus bin ni'mah itu, kata Husain bin Ali radhiyallahu anhu, yaitu sebuah amal yang dilakukan seseorang kemudian ia menceritakannya terhadap saudara yang dipercaya dengan tujuan agar ia mampu meniru dan melakukan hal serupa. Jadi kalau gitu memang beda-beda tipis antara tahaddus bin ni'mah itu dengan ujub dengan riya. Kadang orang sulit membedakannya. Beda-beda tipis, 11-12 atau bahasanya gitu. 12. Jadi bedanya di mana kalau gitu antara tahaddus bin ni'mah itu dengan ujub dengan riya? Ya, bedanya ada pada niatnya. Kalau niatnya adalah untuk memotivasi orang supaya orang mau melakukan kebaikan yang serupa, maka namanya tahaddus bin ni'mah, ya, dengan ni'mah. Tetapi kalau tujuannya supaya dia kepengen dipuji, maka namanya riya. Itu namanya riya. Jadi beda tipis antara tahaddus bin ni'mah dengan apa namanya riya tadi, tergantung tujuannya. Maka kita juga tidak boleh kemudian kalau ada orang cerita begini, wah riya, belum tentu. Karena yang tahu di sini, yang tahu hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika ada orang cerita saya dulu demikian, jangan kita kemudian seudon, riya itu orang mau pamer, mau cerita gitu. Enggak, belum tentu. Kalau tujuannya dia adalah ingin memotivasi orang, ingin menyemangati orang supaya dia juga mau melakukan kebaikan yang serupa, maka namanya tahaddus bin ni'mah. Oleh karena itu kata Imam Al-Ghazali, ya, bahwa tahaddus bin ni'mah itu tidak selalu harus dinyatakan dengan kata-kata, enggak. Kadang orang tidak berkata juga bisa. Tahaddus bin ni'mah tanpa dengan kata-kata juga bisa. Dengan apa? Dengan amal. Ya, dengan apa namanya? Dengan amal yang baik. Misalnya orang dia mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dapat tersentuh dia rezeki banyak. Tidak harus dia menceritakan saya alhamdulillah dapat rezeki saya, enggak. Udah sedekah aja. Dia sedekah terang-terangan. Ya Tuhan, kumpulin anak yatim, kumpulin lansia, kumpulin duafa kayak gitu. Lalu dia bagi-bagi sembako, misalnya bagi-bagi uang, kayak gitu. Ya, riya apa enggak? Ya saya katakan tadi, beda-beda tipis antara riya dengan tasbih itu. Kalau niatnya pengen dipuji, maka menjadi riya. Tapi kalau niatnya supaya orang yang lain pun lalu termotivasi, terdorong, kemudian semangatnya untuk melakukan yang serupa, maka itu menjadi tahaddus bin ni'mah.
tahatus binikmah bisa. Jadi jangan juga gampang kita apa itu seutuhan pada orang hari ya sedekah aja pakai apa namanya ngundang-undang orang, ngumpulin orang, diumumin lah gitu. Enggak, belum tentu niatnya apa, tergantung. Kalau niatnya adalah untuk motivasi orang, bukan riya, namanya tahadusnya. Tak binikmah itu dibolehkan kata, bukan cuma dibolehkan tapi diperintahkan. Bukan hanya sekedar dibolehkan tapi diperintahkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, dan terhadap nikmat Tuhanmu maka hendaklah kamu sebutkan. Jadi diperintahkan. Tahadus ini bukan sekedar dibolehkan tapi sesuatu yang diperintahkan. Bapak hadirin jamaah rahimakumullah, terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan atas diri kita, yang kita semua nggak mampu untuk menghitungnya. Nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat alhamdulillah kita dikaruniai rezeki yang banyak dan sebagainya. Nggak akan mampu kita untuk menghitungnya. Ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita begitu dengan Allah, nggak akan mampu kita untuk apa namanya menghitung. Nah, atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah karuniakan kepada kita itu, Allah memerintahkan kita mengenai dua hal. Apa itu? Yaitu yang pertama, Allah perintahkan supaya kita menjadi orang yang bersyukur. Yang kedua, Allah perintahkan kita untuk tahadus binikmat tadi. Wa amma binikmati rabbika fahaddis. Terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kau menceritakan. Baik, mengenai tahadus binikmah saya tadi sudah jelaskan. Sekarang mengenai syukur. Allah perintahkan kita ini untuk apa namanya? Untuk bersyukur. Apa sih hakikat syukur itu? Gitu. Ini kata Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, wa kadzalika haqiqatuhu fil ubudiyyati wa huwa zuhuri asari ni'matillahi ala lisani 'abdihi sana'an wa'tirafan wa ala qalbihi syuhudan wa mahabbatan wa ala jawarikhihi inqiyadan wa ta'atan. Ya, hakikat syukur dalam bentuk ibadah adalah nampaknya nikmat Allah pada lisan hambanya dalam bentuk memujinya dan mengakui nikmat tersebut darinya. Kemudian syukur dalam hatinya adalah dalam bentuk menyaksikan dan mencintainya, dan syukur pada anggota tubuhnya adalah dalam bentuk taat, dalam bentuk tunduk dan taat kepadanya. Okay. Maka itu kemudian kalau misalnya wudu itu kan ada rukunnya, ya, arkanul wudu, ya, sholat ya ada rukunnya, arkanus sholat, haji ada rukunnya, syukur juga ada rukunnya, Apa rukunnya syukur itu? Jadi masih kata Ibnu Qayyim dan Qayyim masih dalam kitab Madarijus Salikin, kata beliau, wasyukru mabna ala khamsi qawaidin. Dan syukur itu terbangun di atas 5 dasar. 5 dasar. Apa yang 5 itu? Rukun yang pertama adalah khudu'us syakiri lil masykuri, yaitu tunduknya hamba kepada zat
yang menganugerahkan nikmat kepadanya. Itu rukun syukur pertama. Jadi kalau orang tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, namanya bukan orang syukur. Meskipun baca alhamdulillah 1000 kali tiap hari, alhamdulillah, 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 tapi dia gak tunduk kepada Allah yang memberi nikmat. Itu namanya bukan orang syukur. Tunduk itu apa? Tunduk itu apa yang diperintahkan lakukan, apa yang dilarang tinggalkan. Satu. Ya, kalau yang diperintah nggak dilakukan, yang dilarang nggak ditinggal, namanya melampang. Nanti melampang nih. Melampang itu bahasa melampang. Iya, yang diperintah nggak dijalanin, gitu. Yang dilarang nggak ditinggal, melampang. Betul. Okay. Kemudian yang kedua, tunduk itu apa? Tunduk itu artinya dia ridho terhadap segala apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ridho terhadap ketentuan-ketentuannya. Sekarang, ya Pak, saya tunduk, saya patuh aja deh, sampai waktu anak tunduk begitu. Gila dibagi deh. Ini kasih apa namanya 1 juta. Ini kasih 1 juta. Ya yang satu kasih 100.000 gitu kan. Protes gitu. Tunduk apa enggak gitu? Namanya tunduk apa enggak? Ini namanya enggak tunduk, masih protes gitu. Kalau kita rasa kita ini tunduk kepada Allah Subhanahu, udah jangan suka protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Kasih hujan ya alhamdulillah. Ini yang kasih hujan tuh. Wah, hujan dulu. Udah seminggu ini ya hujan dulu. Baru hujan seharian, ini hujan. Ya protes dulu harus ngomong. Nanti giliran kasih panas protes juga. Panas hujan panas ini. Udah ridho terhadap ketentuan. Dikasih hujan ridho, dikasih panas ridho, kasih rezeki yang banyak ridho, nggak banyak juga ridho. Namanya orang tunduk dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dasar pertama. Lalu rukun yang kedua, wa hubbuhu lahu. Ia mencintainya. Ia mencintai, ya, mencintai. Lalu rukun yang ketiga, wa'tirafuhu bi ni'matihi. Ia mengakui bahwa nikmat itu darinya. Nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang bersyukur dia tidak pernah mengklaim bahwa dirinya itu adalah bisa memperoleh atau meraih sesuatu. Enggak. Ya, apa? Semua yang dari yang selain Allah itu cuma asbab. Orang bisa dapat duit oleh sebab dagang. Ini namanya asbab kan? Bisa. Orang sebab dia dagang, kemudian dia bisa mendapatkan keuntungan. Sebab dia bekerja, kemudian dia mendapatkan upah. Sebab kan namanya. Sebab makan, kemudian dia kenyang. Asbab. Asbab itu ada yang menciptakan, ada yang menciptakan. Kalau yang menciptakannya tidak berkenan, ya akan terjadi. Ada gak orang yang dagang gak untung? Ada kan? Ada gak orang yang makan tapi makanannya gak bisa masuk ke perut? Ya. Kenapa? Makan bisa kenyang. Sebab makan dia kenyang itu asbab. Tapi kalau Allah tidak menjadikannya, kalau tidak berkenan menjadikan itu, maka makanan itu gak bisa masuk perut. Sebab dagang orang bisa dapat keuntungan. Apakah semua orang yang dagang dapat untung? Enggak. Allah tidak memberikan rezeki, enggak kok. Apa setiap orang yang kerja dapat upah?
Belum tentu. Kalau tidak berkenan enggak. Ada orang yang kerja kok, wah sebulan, begitu gajian mandornya kabur. Pernah nggak terjadi gitu? Orang kerja sebulan, begitu mau bayaran sebulan nih, dia mau pulang kampung, mandornya kabur gitu, nggak dapat ini. Ya bisa terjadi hal seperti itu. Jadi ya itu orang harus yakin ya bahwa yang memberikan apa namanya bahwa nikmat itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia tidak pernah apa namanya menganggap dirinya itu saya bisa ini dan itu, ini dari hasil kerja keras saya, ini karena saya hebat, ini karena dulu saya belajar anu sehingga saya bisa begini enggak ya. Semua dari Allah. Lalu rukun yang keempat, wasana'uhu alaihi biha, memujinya atas anugerah nikmatnya kepadanya. Ya, kita memuji Allah. Alhamdulillah. Ya, Pak bisa ya sekarang. Alhamdulillah. Allah yang Bapak kok kuat ya? Alhamdulillah. Allah yang memberikan kekuatan. Ya. Lalu apa rukun yang kelima apa? Wa alla yasta'miluha fiha yukrahu. Rukun yang kelima adalah tidak menggunakan nikmat itu untuk bermaksiat kepadanya, tidak menggunakan nikmat itu untuk hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. So, begini, Bapak ngasih duit sama orang, duit itu digunakan untuk hal-hal yang Bapak tidak suka, Bapak benci, kira-kira gimana? Senang apa nggak sama orang itu? Benci lah, kasih duit atau kayak gitu mah nggak saya kasih lagi ya. Gitu. Bapak hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersyukur. Itu bukan untuk kepentingannya Allah, bukan. Jadi untuk kepentingannya siapa? Adalah semata-mata untuk kepentingannya kita sendiri. Jadi bukan berarti kalau perintahkan untuk syukur itu terus Allah pengen disyukuri, enggak. Kata Allah, wa may yashkur fa inna ma yashkuru nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Kalau wa may yashkur, barang siapa yang bersyukur, fa inna ma yashkuru nafsi, maka sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Bersyukur untuk dirinya sendiri itu apa sih? Coba sekarang Bapak renungin. Bagaimana andai kata dalam hidup kita ini nggak ada sifat syukurnya, watak syukurnya nggak ada dalam diri kita ini. Bapak mau seberapapun banyak duitnya, setinggi apapun jabatannya, nggak akan bahagia Pak hidupnya, nggak akan bahagia kok. Ya kan senang, nggak akan puas kok. Orang baru bahagia, baru puas hidupnya kapan? Kalau dia bersyukur. Dia bersyukur. Iya. Dulu waktu tahun-tahun 70-an, Bapak kerja jadi PNS, gajinya berapa Pak? Allah ya Rabbi. Astagfirullah. Sekarang sudah berapa gajinya? Enggak. Ya. Akan ada kebahagiaan, akan ada kepuasan dalam hati kita itu, yaitu manakala dalam hati kita ini ada syukur. Kalau nggak ada syukur, nggak ada itu apa namanya, apa puasnya tuh nggak ada.
Maka itu Allah nyatakan tadi wa mayashkur fa inna mayashkur nafsi, barang siapa yang bersyukur sungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, wa man kafara fa innallaha ghaniyun hamid, barang siapa yang tidak mau bersyukur, dia mengkufurinya, tidak mau bersyukur, tidak bersyukur ini, fa innahu ghaniyun hamid, sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji. Ya, nanti kita lanjutkan insyaallah ya Pak pengajian apa. Oh ya, malam Sabtu minggu depan kita masih ngaji sekalian tawakuf katanya. Ya, insyaallah. Nah, jadi masih sekali lagi sekalian tawakufan. Tawakufan. Kemudian malam Selasa insyaallah kita nisfu Sa'ban. Sa'ban kita hadapi insyaallah. Ya, ya betul. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم صل على حبيبنا وشافينا كريمنا سلم ورضي الله تعالى عن سادة أصحاب رسول أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا يوفي يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بأقصى الغاية من الحياة والحياة وبعد الممات اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بنور هدايته كما نورت الأرض بنور الشمس أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين الله افتح قلوبنا فتوح العارفين الله افتح قلوبنا فتوح العارفين اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالخير واختم لنا بالسعادة واختم لنا بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا فوق معصوما صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله الموفق لأقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.